Memang ada guru saya pernah bilang ya kalau kita sekolah itu dibikin tidak sehat. Makanya kalau makan itu jangan asal kenyang. Jumlah, jenis, jadwal. Oke. 3J ya. Oke. Kawan-kawan, jumpa lagi di Ice Podcast. Salam Ice semuanya. Integrity, Care, and Excellence. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang unik nih. Iya, ada Pak Philip. Pak Philip ini adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, Pak ya. Betul. Iya, spesialisasinya apa? Ngajar apa nih, Pak? Saya khususnya di bidang mikrobiologi. Oh, waduh, ini urusannya sama virus-virus dan ini, Pak. Virus, bakteri, virus, kuman, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan manusia dan mahasiswa itu tidak luput dari ancaman segala gangguan itu. Mahasiswa sering kena virus gitu ya. Kena ini. Nah ini Pak, kita mau ngobrolin spesifik ya soal yang mungkin sering dialamin sama teman-teman mahasiswa ya. Kalau lagi biasanya kan rata-rata anak rantau gitu ya, atau ngekos gitu, atau juga mungkin pas zaman-zaman tugas lagi agak menumpuk gitu ya. Jadi kadang suka begadang, suka makannya kadang-kadang nggak teratur gitu kan. Kalaupun makan kadang-kadang makannya nutrisinya kurang baik gitu ya. Indomie lagi. Bener. Maaf Minstan, ya. Pak, minstan Pak. Ya, jadi itu kebiasaan di sekarang gitu. Jadi kan kadang-kadang sering ya ada penyakit yang sering dialami mahasiswa gitu ya. Nah, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol nih Pak ya, yang paling umum terjadi kayak gimana, terus gimana cara kita mencegahnya, dan kalau kejadian gimana cara kita mengatasinya gitu. Ini saya dapat ilmu nih ntar lagi. Saya sekaligus flashback dulu mahasiswa kayak gimana dulu kehidupannya Pak gitu. Ini pertanyaan tuh banyak sekali. Jadi kalau dijawab pasti sampai selesai. Nggak selesai ya, bisa sampai berjam-jam ini Bang. Jadi satu-satu saja. Iya, satu-satu Pak. Nah, kalau sepanjang Bapak punya pengalaman lah ya, berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa dan juga ngajar dan yang lain-lain, yang paling sering dialami mahasiswa itu paling banyak apa Pak kalau sakit biasanya? Ini yang ketahuan ya. Karena kalau minta surat izin sakit itu kan nggak kelihatan penyakitnya. Yang ngaku aja ya mahasiswa itu biasanya sakit mah. Oh iya, masalah lambung ya biasanya. Nah, masalah lambung itu bisa macam-macam penyebabnya. Bisa karena gaya hidup yang nggak sehat. Ya. Nah, nanti saya bahas tuh bisa tuh ya. Bisa karena masalah kejiwaan. Oh, stresnya. Ya, stresnya bisa macam-macam. Ada yang akademik, ada yang non akademik. Akademik memang tuntutan di Fakultas Kedokteran tinggi sekali. Tugasnya gitu ya. non-stop. Jadi seperti nggak ada waktu istirahat. Ya. Non akademik bisa karena diputusin pacar, Pak. Nah, itu tahu aja. Atau malah ditolak gitu ya. Oke, selain masalah lambung kira-kira apa lagi Pak yang paling sering? Masalah lambung ya, lambung dan usus ya. Kita suka lupa bahwa namanya organ pencernaan itu mikirnya selalu pasti di tengah. Di tengah. Padahal asli ada lanjutannya lagi ya. Nah, istilahnya kampung tengah. Padahal enggak. Masalah pencernaan dimulai di mulut. Di mulut gigi berlubang. Itu masalah pencernaan. Iya. Masuk ke tengah. Masalah lambung. Itu masalah lambung ada yang asam lambung, ada GERD, macam-macam. Ada yang masalah hati. Hati liver. Bukan hati heart. Bahasa sastra dengan bahasa medis beda. Beda Pak. Itu tengah. Ada usus buntu lagi. Turun ke bawah Ususnya besar ya. Itu bisa kena infeksi juga. Betul. Banyak secara keseluruhan kita sebutnya sebagai pencernaan, gastrointestinal tract. Saluran pencernaan. Ya, masalah makanan, penyakit mah. Kenapa? Begitu masuk ke lingkungan pergaulan mahasiswa, makanan jadi tidak teratur. Nggak teratur itu karena jamnya nggak teratur dan juga porsinya juga kadang-kadang nggak ya. Porsinya. Gitu. Kalau lagi sempet makan sebanyak mungkin, perut itu ditarik. Melar gitu ceritanya. Itu nggak sehat. Kalau lagi kosong, telat lagi bikin tugas, berat. Waduh, kalau sekali bolong itu akan lama sekali penyembuhannya. Susah, kumatan nantinya. Ada yang mau sidang, kondisinya, aduh, maaf Pak nggak bisa, mundur dulu. Sayang ya, udah hampir. Tuh kan, makanya seberapa serius ya seperti begitu.
Oke, ini kelas dulu Pak ya. Jadi tadi masalah pencernaan secara utuh tadi ya, dari mulut sampai ke bawah nih. sampai keluar. Sampai keluar ya. Termasuk wasir. Iya, kadang sering juga ya mahasiswa kan sering duduk atau enggak kurang bekerja jadi ini. Ususnya jadi malas. Kurang olahraga. Iya, betul. Peristaltik jadi kurang. Iya, gerak peristaltiknya di usus sama di ininya ya. Jadi sembelit. Iya, betul. Kurang makan serat. Iya, betul Pak. Makannya kombo karbo. Iya, udah makan mie, roti, makan nasi, makan mie instan. Gizi tidak seimbang. Iya Pak, itu. Saya jadi merasa bersalah nih Pak. Saya saran sih sebetulnya mahasiswa antara rentang waktu itu sediakan biskuit, kayak roti, ini ya. lontong, jangan sampai kosong berkepanjangan. Betul Pak. Kadang kalau lewat masa lapar udah nggak mau makan. Jadi rasanya kenyang tapi sebenarnya bukan karena kenyang Pak ya, karena ini ya. Tahu badannya lemes. Iya. Hipoglikemi. Oke, itu kadar gula dalam darahnya yang turun jauh ya. Lemes. Dan itu bisa merembet kemana-mana lagi Pak ya. Oh iya, nanti masuk angin. Masuk angin gitu ya. Iya, betul. Nah, biasanya gitu Pak, saluran pencernaan. Kira-kira ada lagi Pak yang sering selain pencernaan biasanya? Sebenarnya bawah atas ya, di atas gigi belum ke bawah tipes gitu ya. Karena makanan jorok makannya tidak terlalu higienis ya. Macam-macam ya. Kalau di lingkungan itu ada indikator namanya coliform. Jadi itu kuman yang mirip dengan Escherichia coli. Oke, iya. Lebih cilaka lagi kalau coliformnya itu adalah fecal coliform. Nah, itu bahkannya itu artinya berasal dari materi feses. Feses manusia. Karena itu jadi indikator kenapa kalau ada coliform, berarti kemungkinan besar ada juga kuman-kuman yang lainnya yang patogen. Escherichia coli pada umumnya tidak patogen. Tetapi yang lain-lainnya kayak tipes Salmonella typhi, itu kan patogen. Betul Pak. Khususnya bisa luka, bisa berkepanjangan. Ya, itu karena makanan yang kurang higienis ya. Kurang higienis. Hati-hati kalau beli-beli di mana-mana. Ya, harus dipastikan ya di sininya seperti apa gitu ya. Gitu. Betul. Ada yang nanti kalau udah sampai masalah karena nggak susah balik Pak ya kalau udah sampai luka. Susah balik. Kalau sampai ini. Makanya kalau makan itu jangan asal kenyang. Jumlah, jenis, jadwal. Oke. 3J ya. Oke. Jumlahnya harus seimbang, jenisnya harus kaya nutrisi ya gitu, dan jangan yang karbo semua gitu, jangan yang ini gitu ya. Terus tadi jadwal ya, teratur jamnya gitu ya. Oke Pak. Nah, selain yang terkait makanan dan pencernaan nih Pak, biasanya ada yang ini juga tuh Pak, kadang-kadang karena ya biasanya karena makanan juga ya, tapi biasanya karena pola hidup yang kurang sehat tuh Pak. Misalnya kurang olahraga, terus jam tidurnya mungkin nggak teratur gitu ya, jadi suka begadang. Kalau kata Bang Haji Roma kan nggak ada gunanya, nggak boleh begadang. Gitu. Ada kadang-kadang tugas sudah selesai karena deadline-nya sudah sampai. Nah, mau nggak mau gitu ya gitu. Terus ada yang itu, jadi biasanya apa lagi Pak? Kadang-kadang kalau yang kayak ginjal atau itu mungkin ada ya Pak seringnya? Bisa ya. Karena biasanya selain lupa makan juga lupa minum. Iya. Secara keseluruhan kita menyebutnya sebagai lupa diri. Ya karena dia nggak menyadari kebutuhan badannya. Betul ya, Pak. Harusnya itu kita minum sebelum kita haus. Iya, betul. Gimana caranya? Sedikit-sedikit. Nggak pengen minum, ya tetap aja minum sedikit. Gitu. Makan juga begitu. Makannya sedikit. Tapi selain yang berjadwal, memang lambung juga perlu istirahat. Iya. Jangan sepanjang waktu makan terus. Mending kalau mama biak. Kalau binatang mama biak kan kita masuk kan ke lambung bisa, satu, masuk ke lambung kedua. Kalau kita kan satu lambung. Satu lambung aja. Pasti nggak ada istirahatnya lambungnya. Iya. Sampai tengah malam ngemil aja nyentuh, itu nggak sehat tuh. Ya jadi tadi jadwalnya juga harus teratur ya Pak ya. Ya, ada waktu pengosongan juga, jangan susah semuanya. Jadwal akademiknya. Kita akal-akalin gimana caranya? Gimana Pak biasanya? Ya, ada siapin makanan kecil. Tadi ya cemilan yang sehat itu ya. Nah, kalau saya sih kalau Pak izin minum silakan. Iya betul. Kita jangan nggak boleh. Kasihan. Peran dosen kayaknya harus kasih tahu juga nih Pak ya, kalau minum nggak boleh, nggak apa-apa. Bukan apa-apa ya. Ini karena beruntun jadwal akademik, mahasiswa nggak istirahat. Iya. Dan yang celaka apa? Duduk terus. Iya betul. Posisinya dan kadang-kadang suka susah ini ya. Gimana? Coba lo peregangan gitu segala macam, berdiri sebentar ya. Dan idealnya memang ada olahraga ya. Harus ada. Soalnya nanti ususnya jadi malas. malas kontraksi. Terus juga yang jadi masalah juga adalah namanya gaya hidup jadi nggak teratur. Tidak ada yang mencereweti. Kalau di rumah ada mama. Iya. Di sini nggak bisa. Sudah makan tidur. Iya. Nah itu juga nggak sehat.
Biasanya idealnya berapa lama Pak? Habis makan baru istirahat itu biasanya 2 jam ya? Duduk aja, duduk dulu jalannya. Jadi jangan langsung berbaring ya? Kalau mau berbaring, itu kalau misalnya mau belajar, tapi berbaring, itu juga kurang sehat. Duduk. Nah itu bagusnya sekitar 1,5 sampai 2 jam setelah makan tadi ya. Oke, gitu. Nah ini kita juga belajar tips-tipsnya nih Pak ya, supaya anak-anak yang mahasiswa itu sadar diri tadi ya, benar harus tahu dirinya. Ya, soal ginjal tadi ya. Tadi Dodo nanya soal ginjal, kurang minum tuh. Tadi kurang makan, nggak teratur, kurang. Kalau minum kurang itu, kalau yang masih muda nggak apa-apa, banyak toleransinya. Tapi kalau sudah berumur, salah dikit. Langsung hukumannya itu loh. Langsung ini ya, tekanan darah naik. Iya betul Pak. Kalau kurang minum, harus diencerkan darahnya. Betul. Kalau enggak, ginjal kerjanya jadi berat. Lebih capek ya, jadi muter terus. Kedepannya ngapain? Tumpukan mineral di dalam ginjal. Batu ginjal jadinya. Aduh, itu menyiksa nanti. Kalau batunya kecil nanti keluar. Karena saluran kemih, waduh kalau kencing bisa kena ininya, karena uretra tuh, kegores batunya nanti bisa malah infeksi lagi ya malah. Betul, itu enak sekali. Jangan Pak. Setiap kali kencing kan, aduh ada merah-merahnya gitu, aduh sakit sekali. Pengen keluarkan tapi sakit gitu. Aduh, itu batu ginjal. Betul. Jadi harus cukup banyak minum supaya kerja ginjal nggak terlalu berat. Dan minumnya air putih Pak ya. Maksudnya kan orang kadang-kadang mikirnya minumnya soda terus minumnya. Nah itu tepat sekali. Yang sudah Tuhan ciptakan. Air ya. Air bening. Iya betul. Kalau air putih susu susu ya. Maksudnya air mineral. Bahasa kita lah. Jadi karena kan banyak juga mahasiswa yang mungkin nggak nyadar ya, kayak di minuman bersoda itu kadang-kadang kadar gulanya sangat tinggi, terus mungkin di makanannya juga kadar garamnya sangat tinggi. Kalau gitu. di minuman bersoda, kandungan utamanya itu ada karbonat. Iya kan betul. Itu kan CO2 tuh. Betul Pak. Tambah ada asam di situ, asam karbonat. Itu nanti bisa membentuk batu tuh. Kalsium karbonat. Kita kan banyak kalsium dari mana-mana, di air juga ada kalsium. Ketemu karbonat bikin batu nanti. Nah, itu ginjalnya bakal kerja lebih parah ya. Karena lagi. Udah tuh soda itu kan bahaya buat mah juga. Betul, karena asam lambungnya jadi ini kan gas dia. Gas, naiknya kita gas Pak. Betul. Wah, ini kita harus belajar. Memang ada guru saya pernah bilang ya, kalau kita sekolah itu dibikin tidak sehat. Ya, kenapa? Jadwalnya kita tidak bisa apa-apa. Iya, betul. Beda kalau orang kerja jam makan ada. Kalau sekolah kadang-kadang kerjain tugas di situ betul. Di kampus, di rumah itu nggak peduli. Nah, kitalah yang harus mengatur diri ya. Harus mengatur diri, punya wisdom. Nah, dengan adanya podcast ini bisa menginspirasi. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa itu tidak pasrah saja hidup seenaknya. Karena mungkin pas lagi muda mungkin mikirnya itu Pak, banyak toleransinya tadi. Jadi mikirnya nggak apa-apa, taunya itu udah mulai setahun 2 tahun kuliah langsung terasa ya. Gitu. Nanti kedepannya sekali kena tipes, kurang perawatan, sekali kena ginjal, sekali kena lambung. Nanti hari tuanya sudah susah itu Pak ya. Sekarang jangan dihantem. Saya juga merasakan waktu kuliah capek tidur cuma 2-3 jam bisa langsung lagi. Dalam waktu tidur aja dari pagi sampai sore langsung pulih. Daya lentingnya tinggi. Kalau sudah mulai berumur 40, baru terasa. Dosa-dosa itu sudah mulai masa muda dimintai pertanggungjawabannya. Iya betul Pak. Jadi apa yang ditabur selagi usia muda ternyata pas mulai 30-40 udah mulai terasa ya, dia akan ngerasain itu. Nah dari Pak Philip nih, apa nih Pak kira-kira tips paling nggak lah supaya kita minimal secara optimal bisa menjaga kesehatan gitu. Jadi paling nggak nanti kita umur 30-40 tidak terkena itu, tidak dituntut tanggung jawab dosa tadi itu. Atau mungkin selagi kuliah juga tetap bisa sehat gitu Pak. Karena kan memang penting ya untuk kita. Kira-kira tipsnya apa nih Pak kalau buat teman-teman? Sebetulnya tips saya hanya satu saja. Waduh, apa nih? Apa yaitu itu, gaya hidup sehat. Itu banyak Pak. Ya satu. Tapi ada anak-anaknya. Kayak pilihan berganda kan. Pertanyaannya cuma satu. Opsinya yang bikin bingung. Ini sama juga. Ya gaya hidup sehat. Kira-kira gimana Pak? Makan yang betul. Ya sumber energi, sumber protein, mineral segala macam. Makan harus yang benar. Harus seimbang ya nutrisinya. Istirahat yang cukup. Minimal sehari 7-8 jam ya atau berarti? Itu relatif sebetulnya. Adanya tidur yang berkualitas. Ya kalau 8 jam, 9 jam. Tapi begini terus kurang bagus ya. Nanti bangun juga
Lu kayak bangun tidur aja lu lemas-lemas gitu. Karena tidurnya nggak tenang. Nggak seger ya jadinya pas bangun. Ya, okay. Jadi tidurnya harus berkualitas ya. Nah, makanan, tidur, olahraga. Oke. Karena tuh bantu fungsi-fungsi normal yang menganggap jadi lebih lancar lagi. Dikasih oli, ibaratnya itu ya. Jadi olahraganya ini apa nih Pak? Biasanya kalau buat mahasiswa bagusnya kayak kardio atau angkat beban atau bebas atau gimana? Atau renang atau? Hanya satu yang bagus. Apa Pak? Ya harus olahraga tuh yang aerobik. Oh, yang kebugaran. Kebugaran ya. Nah, bukan olahraga pembentukan atau olahraga prestasi. Ya. Karena itu cenderung nggak berimbang. Ya, karena kan biasanya kalau ngebentuk sesuatu itu prestasi, terutama kayak badminton kan pasti satu lengan doang ya yang itu kan nggak sehat. Betul. Tapi prestasinya bagus. Bodybuilder itu kan fokus ke protein, mana yang lainnya mungkin agak kurang. Gitu. Kebutuhan yang lain. Kalau bisa berarti olahraga seimbang tadi yang menggerakkan seluruh bagian tubuh ya berarti ya. Jadi kayak aerobik gitu ya. Mengisi oksigen ke seluruh bagian tubuh. Pembentukan organ-organ pernapasan yang paling enak tuh jalan cepat atau lari pagi. Jogging. Kenapa? Soalnya seluruh otot dipakai. Iya. Otot jantung, otot tangan, otot paru, perut. Dulu waktu saya SMP hampir tiap hari jogging, six pack. Kalau sekarang mau lari pagi tiap hari juga, kayaknya udah agak berat ya. Tetap saja one pack. Waduh. Iya betul Pak. Jadi tadi olahraga, terus tadi Pak udah makan, istirahat, tidur, olahraga. Ada lagi nggak Pak kira-kira? Hindari stres. Oh iya, manajemen stres ya kita stres. Tapi stresnya bukan semua stres, hanya stres yang negatif. Oke. Kita harus berpikir positif. Betul. Kalau stresnya sedikit-sedikit itu bumbu. Kalau nggak ada stres kita nggak akan terpicu. Iya, nggak ada semangat untuk nyari yang tantangan gitu Pak ya. Stres itu ada yang positif, ada yang negatif ya. Kalau yang negatif itu kan yang bikin kita depresi, terus sampai nggak bisa ngerjain apa-apa gitu. Kalau stres yang bagus misalnya target, deadline, tapi yang masih jauh. Iya. Kalau udah deket, udah mulai nggak sehat stresnya. Nanti merembet ke aktivitas fisik yang nggak sehat, makan yang nggak teratur, istirahat semuanya. Akhirnya gaya hidupnya tidak sehat lagi. Dan bahkan beberapa penyakit ada kaitannya Pak ya, kayak misalnya asam lambung bisa naik karena mungkin stres gitu. Betul. Udah stres. Gaya makan nggak bener, nggak olahraga, lebih celaka lagi. Istirahatnya kurang teratur lagi. Kemana-mana. Jadi kompleks. Jadi sebenarnya 4 hal tadi asal dijalankan sebenarnya udah cukup ini ya, akan sangat membantu. Makan yang teratur, istirahat yang cukup, terus tadi olahraga dan mengelola stres tadi ya cukup. Memang ada yang lain-lain, tapi saya kira mungkin itu minor. Itu minor ya. Misalnya gini, tidak boleh minum alkohol. Ya, Tidak boleh merokok. Ya. Nah, mungkin ada mahasiswa yang merokok atau gimana ya. Itu juga mempengaruhi nanti ke kesehatan, ke kapasitas oksigen paru-paru, ke lambung, kena pengaruh juga. Kalau dikit-dikit boleh Pak. Agak nakal dikit Pak kali-kali gitu. Tapi yang penting ini Pak ya, jangan sampai jadi candu tadi itu ya. Jadi kan akhirnya malah kerja lambung, kerja ginjal jadi sangat terpaksa ya seperti itu. Jadi biasanya tadi 4 hal tadi itu asal dilakuin dengan rutin aja sebenarnya udah cukup sangat membantu ya. Dan itu kebiasaan. Iya betul. Mula-mula susah. Ribet, tuntutan ini kiri kanan. Waktu kalau olahraga itu semangatnya susah banget naiknya Pak gitu. Saya tahu ketemu satu kunci. Apa itu Pak? Supaya olahraga bersemangat. Apa tuh? Bukan dikejar anjing, bukan. Tapi olahraga tuh paling enak kalau ada ketemu teman. Oh iya, bareng sama teman-teman. Saya kalau olahraga tuh jogging itu 2-3 kilometer. Jauh capek. Tapi kalau sama teman-teman, kok kalau jalan-jalan sampai 5 km kok nggak terasa ya? Betul Pak, itu memang ini ya, karena ada ini ya perasaan kita bareng, jadi ada yang nemani. Iya, nggak konsen, badan tetap sehat, enak. Betul. Nah teman-teman itu juga kalau mau coba olahraga ya, ajak temannya atau lagi yang dideketin ya. Sekalian kan biar hidup sehat ya Pak ya, bisa lebih ini. Dapat olahraganya, dapat menghilangkan stres juga. Makanya tuh pergaulan tuh penting. Iya betul. Karena pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Ajak teman-teman yang bisa berkolaborasi dengan baik sama kita. Jangan ajak sama peminum. Iya betul. Orang yang jelek-jelek jangan. Suka begadang sampai malam sampai pagi gitu ya. Dia udah mulai senyum-senyum Pak yang di kamera kita. Gitu. Nggak apa-apa, kita nggak tahu. Nggak perlu tahu orangnya. Karena mungkin merasa. Nah buat teman-teman yang merasa juga ya silahkan kasih kolom komentar ya. Kasih komentar teman-teman gimana selama ini teman-teman ada penyakit apa gitu ya. Terus gimana cara mencegahnya selama ini gitu ya. Tadi Pak Philip udah berbagi
berbagi beberapa tips ya, 4 hal dasar tadi harus kita coba ya supaya penyakit yang umum di anak-anak kos mahasiswa itu bisa teratasi ya. Tadi yang mah, yang GERD, yang itu tadi ya, yang banyak ya ginjal dan yang lain-lain tipes gitu. Harus seimbang makanannya, gizinya, karena mau nggak mau kita butuh protein. Betul Pak. Jadi komposisi makan ya, protein, serat dan karbo dan ininya harus ini ya. Seimbang. Jangan itu beberapa makanan mahasiswa kebanyakan kecenderungan kebanyakan karbo sama garam Pak ya kayaknya. Dan fast food gitu ya. Jangan salah ya, itu mie bungkus itu kadar garamnya tinggi. Iya betul Pak. Karena itu yang bikin rasanya enak Pak. Orang bertanya, kalau garam banyak kan asin. Iya. Nggak semua lu ya. Jangan salah. Betul. Itu kan gurih sekali. Betul. Kalau orang makanan keasinan protes. Tapi kalau terlalu gurih, orang nggak protes, nggak ngerasa gitu. Padahal garamnya tinggi. Padahal garamnya tuh apa? Pepsin, monosodium glutamat. Secara kimia itu adalah senyawa garam. Ya, dan lebih kompleks ya itunya. Jadi lebih besar molekulnya. Betul. Nah itu juga itu Pak. Kayak sama Pak tadi kasusnya kayak minuman bersoda kan nggak terlalu manis kok gitu. Padahal kadar gulanya itu bisa. Ya itu memang yang teman-teman perlu diatasin ya. Maksudnya kita harus sama-sama aware sama apa yang kita makan gitu kan. Apa yang masuk ke mulut kita itu kan sebenarnya harusnya memberi nutrisi yang baik ya. Jangan malah jadi berlebihan satu ini dan akhirnya malah bikin sakit di kita. Ya minum soda-soda gitu sekali-sekali misalnya saat pesta nggak apa-apa ya. Tapi syaratnya satu, pestanya jangan tiap hari. Betul Pak, betul. Just joke. Iya betul Pak. Jadi sesekali boleh lah, tapi ya tahu batas seperti tahu diri tadi tuh Pak ya. Memang harus ini penyakitnya kadang-kadang kita cuma satu, nggak sadar diri aja. Itu bahasa bagusnya. Ya. Bahasa negatifnya nggak tahu diri. Oke Pak Philip, terima kasih nih Pak ya sudah banyak berbagi sama kita dan teman-teman di sini. Ini mungkin jadi pelajaran yang baik buat teman-teman ya. Jadi bisa mencoba mengevaluasi pola hidupnya selama ini apa teman-teman sudah lakuin dan itu jadi gimana supaya kita tetap bisa hidup sehat. Tadi kita menghindari penyakit-penyakit yang lazim dialamin oleh mahasiswa ya gitu. Thank you banget Pak Philip udah berbagi di sini. Kesempatan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Kita bisa dalemin satu-satu nanti. Senang sekali. Oke, ini salah satu pesan dari Pak Philip tadi supaya ini ya, supaya jangan makin banyak mahasiswa yang penyakitan gitu ya. Oke, thank you banget. Terima kasih banget Pak Philip. Terima kasih teman-teman semua. Simak terus obrolan di Ice Podcast berikutnya. Salam Ice, Integrity, Care, and Excellence. Okay.